Salah satu salah satu dari ibadah yang dianjurkan nang bulan Ramadan Kak Dinto tadarus. Apa bedanya tadarus Kak Dinto kalau ben ngaji Quran sebiasa ya? Karena bahasanya justru yang kita tahu Kak Dinto tadarus Kak Dinto. Bukan sekedar darsun. Eki. Matur sekelangkong. Kasa beda hadis ongkuna. Eki. Beda hadis. Bahwa setiap kali bulan Ramadan Kanjeng Nabi ini karabuan malaikat Jibril. Di setiap malam malaikat Jibril rabu ke Kanjeng Nabi. Kalau bulan Ramadan. Debunah nang hadis gini kah? Fayudarisuhul Quran. Fayudarisuh. Bukan yu'allim ini. Kemudian bertadarus. Jadi Kanjeng Nabi dengan malaikat Jibril bertadarus saben malam. Oh. Di malaikat Jibril saja dengan Rasulullah tadarus. Darusan. Darusan. Bertadarus. Daerah mau dia bertadarus. Kanjeng Nabi maos malaikat Jibril niteni. Malaikat Jibril maos Kanjeng Nabi niteni. Dan itu terus berlangsung selama bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan. Sepas 2 kali, kini kan 1 kali dalam 1 tahun kan. Sepas 2 kali dalam 1 tahun, Kanjeng Nabi ban malaikat Jibril darusan ya kan. Nang akhir tahun. Nang akhir tahun ketika Rasulullah sudah menjelang wafat. Di tahun terakhir. Hanya 2 kali. Maksudnya pertama pada 2 bulan kan. 2 bulan. Jadi setiap bulan Ramadan ben dijelang akhir hayatnya Rasulullah. Benih. Nang tahun terakhir. Tahun terakhir Kanjeng Nabi mau wafat nikah tadarus 2 kali. 2 bulan kan. Ada 2 bulan. Kini kan. Kini kan tadarus. Karena kini kan maka kita pas darusan kan. Kita darusan. Benih ngaji Quran nih. Darusan. Benih ngata maki sajeng lanjangan itu. Benih pak ngaji sebang benih. Darusan. Benih sekedar ngaji Kak Dinto. Benih ngaji benih. Berarti mana bingung ngaji biasa ketika itu bukan tidak baik, tetapi bukan bernama tadarus. Benih tadarus benih. Jarang Kanjeng Nabi ini kak eten bi malaikat Jibril. Ketika ada kiroah yang tak sesuai kan. Takgor. Berarti kiroah yang selama ini ada kan itu berarti terus lakar dari baginda Rasulullah dan juga sedikit lakar eten setiap waktu sareng malaikat Jibril kiroah yang berkembang semakin Indonesia nih kan. Biasanya kiroah asim kan. Hafaz kiroah asim. Dan nih kah termasuk kiroah yang paling bagus nih kan. Di antara kiroah yang lain kan. Karena kiroah nikah yang dipakai oleh Rasulullah ketika darusan terakhir. Jadi darusan yang sebelumnya dianggap terhapus dihapus dengan kiroah yang terakhir nih. Ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Jadi darusan. Berarti tidak sekedar sendiri tapi bersama orang lain. Ketika bersama orang lain itu artinya tidak cukup dengan sendiri saja. Berarti harus melibatkan orang lain, 2, 3 dan yang selain. Berarti juga bisa ditarik bahwa darusan saja tidak semata-mata urusan ritual Kiai. Tetapi juga urusan sosial kan itu. Ini ada sebenarnya motivasi untuk belajar. Betul. Mereka ngajarin belajar. Pertama belajar membaca Al-Quran kan. Tapi ada kan bisa dilanjutkan belajar memaknai dan memahami Al-Quran.
terus belajar mengamalkan. Jadi belajar dari teks Al-Qur'annya saja dengan memahami makhorijul huruf, sifatul huruf dan lain-lainnya pun, tetapi juga memahaminya. Memahami tidak cukup, tetapi juga mengamalkan. Perlu belajar juga kan. Perlu belajar. Itu makanya pokoknya Ramadan mereka ruang pelatihan. Pelatihan. Tidak sia-sia berarti akhirnya menganggap kita semua mungkin saja kok diibaratkan seperti kesebelasan sebagai latihan. Berarti ada kontekstualisasinya. Wah, menarik sekali. Berarti tadarus. Dan Cak Ipon setiap huruf Kak Dinto tengki diganjar setiap huruf. Bukan kalimat Cak Ipon ajudan dimin Kak Dinto sampai 10 ganjaran. Huruf-huruf Al-Quran, satu huruf Al-Quran kalau dibaca itu bisa dapat minimal satu huruf minimal dapat 10 kebaikan. Timun Yasin oleh dua minimal bisa berlipat sampai 700. Kama sali habbatin ambatat sab'a sanabilah. Satu kebaikan setelah ditanam akan berbuah, akan tumbuh sab'a sanabilah, petong rancak. Satu bibit kalau ditanam akan berkembang menjadi 7 ranting. Masing-masing ranting fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Masing-masing ranting ada 100 biji. Ada 100 buah. Berarti, padahal cuma satu kebaikan saja. Bisa tetipi tongatos kebaikan. Pas lanjutannya sifat lo boleh. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Itu bisa lebih nanti lagi. Satu kali memberi makan orang miskin. Mengibaratan Kak Dinto tombu tetapi petong rancak Kak Dinto masing-masing abu 100 miki. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Bisa lebih dari petong atos itu kan. Wallahu yudha'ifu liman yasha artinya bisa lebih dari petong atos. Gini katiti sebenarnya pangeran kecianu nongku. Artinya cik murah benar-benar rahmat tadi bulan pertama. Bulan pertama 10 hari yang pertama itu adalah bulan rahmat. Yang pertama saja rahmat, kasih sayang. Siapa orang betul. Setelah rahmat baru kemudian 10 hari kedua kasih sayang. Maghfirah. Ampunan. Dapat setelah ampunan. Dirahmati baru kemudian diampuni. Setelah diampuni baru merdeka. Jangan pernah bilang merdeka itkun minan nar. Itkun minan nar Kak Dinto tekstualnya mungkin terbebas dari api neraka. Tetapi keterbebasan abe dari semua sekat-sekat yang selama ini membelenggu kita. Misalnya ingin untuk menghujat orang lain, ketika ini selalu ingin mengadu domba orang lain, kan itu juga termasuk buana termasuk buana Ramadan. Berarti sekedar rahmat tidak sekedar dipahami tekstual, tetapi jauh lebih penting dari Kak Dinto. Kak Dinto pendapat nilai-nilai yang dibangun oleh orang berpuasa untuk menyenangkan orang lain, menggembirakan orang lain, terutama orang-orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Itu berarti tadarus. Dan segi buruh bukan sekedar soal mengaji Al-Quran, tetapi juga soal memahami Al-Quran. Dan memahami Al-Quran Kak Dinto ternyata banyak tafsirnya, Kiai. Dan harus dipelajari oleh orang yang tahu juga. Karena ternyata memang di hari-hari Kak Dinto orang banyak kenapa hanya kembali kepada Al-Quran dan hadis tanpa mencoba untuk melihat berbagai tafsir para ulama. Ketika Kak Dinto, Kiai, kan itu jadi fenomena juga. Dan tafsir itu ngakin kalakar. Jadi kita itu bukan hanya kan tadarus itu kan saling belajar.
Saling belajar itu bukan berarti karena tidak tahu tinggi Kiai. Bisa saja sama tahu tetapi berusaha untuk meresapi dan sama-sama saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Saling belajar. Kak Dinto, menarik sekali dari apa yang disampaikan beliau, sementara waktu sudah tinggal 30 menit lagi perjalanan Kak Dinto. Tanpa terasa 2 jam gitu Kak. 2 jam. Diputarkan lagu lagi atau memang ada yang ingin disampaikan setelah Kak Dinto? Eki ngereng ya. Ken kelun. Beda debu ya. Hadis mentak. Oke, au kamakol lagi men hadis tak oneng. Beda debu al jannatuh mustaqbatun ila arba'ati nafarin. Surga itu sangat merindukan 4 orang. 4 orang. Ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. Pertama, talil Qur'an. Orang yang membaca Al-Qur'an. Membaca. Orang yang membaca Al-Qur'an. Terus yang kedua, hafizul lisan. Menjaga mulut. Nomor 3, mut'imul ji'an. Memberi makan kepada orang yang lapar. Nomor 4, shaimin fi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. 4-4-nya Kak Dinto kan. 4 ini berenang puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan setuju. Dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an. Pas hafizul lisan, menjaga lisan. Ketika ada orang mengumpat kita ini shaimun kan ketika Dinto. Berenang Ramadan kapi ini. Juga termasuk juga memberikan makan kepada orang miskin. Orang yang lapar, al-ji'an. Pas jene tambahin kalau orang yang berpuasa. Jadi sejalur nih kecil pun. Artinya kalau ingin mendapat keempat-empatnya ketika Dinto, maka puasa dengan baik, memberi makan orang miskin dengan baik, kemudian tidak hanya Kak Dinto 4-empatnya dipanggil oleh surga. Gulaban sampia. Ketika sudah berpuasa. Gulaban sampia harus terus belajar meningkatkan kualitas puasa. Hati kita harus bertadarus kan. Betul. Gulaban sampia ketika berpuasa kita harus bertadarus juga, harus belajar. Belajar dari pengalaman, belajar di apa. Jangan sampai puasa berjalan setiap tahun tetapi tidak pernah ada peningkatan. Kita tak berdampak apa-apa dengan kelakuan. Malah apa kunjan coba kan. Akhir zaman jangan coba ikut. Engkau kan benih orang ya. Tetapi zamannya memang semakin jelek. Orang se kurang tak cermat memahami. Betul. Menghayati isi Al-Qur'an, isi pesan-pesan agama tak cermat. Berarti ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga, dan keempat-empatnya Kak Dinto merupakan isi dari ada di bulan Ramadan semua. Mungkin yang lain-lain Kak Dinto mungkin ada di bulan yang lain, tetapi di bulan puasa ternyata 4-empatnya pasti dibagi Rasulullah ada di bulan Ramadan. Wah, luar biasa Kak Dinto. Mungkin nanti Kiai juga bisa menceritakan hal yang sering juga bukan diiming-imingi, tetapi selalu disampaikan oleh para alim, itu tentang Lailatul Qadar. Tetapi mungkin saja, atau mungkin ada yang ingin disampaikan Kiai. Baik, Kak Dinto, selama 20 menit ke depan, insya Allah kita masih akan bersama dengan guru kita, Ketua MUI, setelah satu tajuk album yang bakal saya gelinting, yang terus bakal menemani perjalanan program Dialog Keagamaan, program spesial yang terus dihadirkan dari jam 11 sampai jam 13 siang setiap hari sepanjang bulan Ramadan. Saat ini kami bersama dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Waris Anwar, yang sudah berada pada detik-detik akhir perjalanan dialog kita di siang hari ini. Baik Kiai, ada hadis yang
menyatakan bahwa salah satu keutamaan bulan Ramadan itu karena di dalamnya ada Lailatul Qadar. Taharraw Lailatul Qadri min asyril awakhir min Ramadan. Bahkan disuruh dicarinya di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini sesungguhnya orang banyak mencari Lailatul Qadar Kak Dinto. Dan katanya Kak Dinto cuma ada di dalam bulan Ramadan. Kami tidak ingin sekedar membahas soal tekstualitas atau ritualitas Kak Dinto mencari Lailatul Qadar yang dimaknainya sekedar soal ritual, tetapi yang terpenting adalah dampak Kak Dinto terhadap 11 bulan lainnya. Lailatul Qadar Kak Dinto makhluk kenapa Kak Dinto kira-kira? Karena orang nyari ya Lailatul Qadar. Dan kalau tidak ada, kita tiap tahun mencari Lailatul Qadar, tetapi tidak pernah sepertinya apakah kita sudah mendapatkannya atau belum, dan setelah mendapatkan apakah kemudian ada tanda-tanda khusus atau ciri-ciri khusus yang sering dicarikan soal matematis Kak Dinto Kiai. Kenapa lekar Kak Dinto? Seneka menggulah memaknai kalau bulan puasa itu adalah bulan latihan, maka Lailatul Qadar ini merupakan kuis. Itu semakin sederhana dan menarik. Seandainya program spesial Ramadan, ketika itu beda kuisnya, kuis berhadiah. Berhadiah, hadiahnya lebih baik dari 1000 bulan. Kuis. Sehingga orang banyak sih berlomba. Kapan. Nah, para ulama di dalam menentukan waktu Lailatul Qadar ini macam-macam. Saya biasakan pada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan dan hari-hari ganjil kan, ini kan biasa kan yang kita bedah saya ada bu tanggal 17. Jadi tetap setiap tanggal 17 itu sudah Lailatul Qadar. Tanggal 17. Berarti ada bu tanggal 19. Ada dasarnya semua budak hadis rekan kerja. Candang hadis saja karena ada dasarnya semua. Tanggal 17, ada tanggal 19. Ada yang mengatakan tanggal 1 bulan Ramadan. Justru hari pertama. Tapi dalam menentukan waktunya Lailatul Qadar nih kan. Agak tembok ya. Kenapa? Supaya kita terus berlomba. Dipancing, kita itu dipancing oleh Gusti Allah. Engkun ngerteng-ngerna kadang-kadang tinggi. Tetapi boleh jadi tanggal 1, tanggal 17, tanggal 19. Kan pernah ada kejadian ya. Zaman Rasulullah masuk masjid dalam rangka menjelaskan tentang malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Kanjeng Nabi masuk ke masjid. Waktu Kanjeng Nabi Abu Dhabu ternyata beda sahabat atokar. Enggar nang masjid atokar. Enggar nang masjid. Atokar, atokar masalah otak. Masalah otak. Akhirnya Rasulullah Pak Dhabu. Saya pengarana. Ajelas lagi sekarang Lailatul Qadar. Tapi kan sampean atokar. Ada burung sudah saya. Ilmu tentang Lailatul Qadar yang mau disampaikan oleh Rasulullah itu dicabut lagi oleh Gusti Allah. Ada pun hilang. Ilmu gulung tentang Lailatul semakin hilang pun. Pas Kanjeng Nabi ada muncul sampean nyari Lailatul Qadar ongku. Iltamisuha. Sareh Lailatul Qadar ini cari nang tanggal sagemi bulan Ramadan. Bener tanggal sagemi nang tanggal 13 bulan Ramadan. 17 bulan Ramadan. 19 bulan Ramadan. Muntek temuh nang 19 sare nang tanggal sagemi. Gini ya. Kan tak masuk akal nih kan. Sare nang tanggal 17 muntek itu menang 17 sare nang tanggal 19. Muntek itu menang 19 sare nang tanggal sagemi.
Kan pun lebat pun. Tanggal segami pun lebat. Kini akhirnya menjadi misteri, Mas. Sebenarnya misteri tentang waktu. Kapan Lailatul Qadar? Sepertinya memang dibuat misteri. Enggak gini kan? Cek saya jelas waktunya aja pun apa Kak Dinto ishari barangkali hanya di tanggal itu, tetapi karena pas penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Al-Ghazali pas masuk nang nek apa? Menetapkan tanggal segami. Setiap bulan Ramadan tanggal segami itu sudah. Karena debun Kanjeng Nabi iki Bu, sareng kita lekor, entak kita lekor, sangat lekor, muntak sangat lekor, sareng tanggal segami. Apa nyebut? Tanggal segami dibudir kan. Dan nikahan. Oh betul. Karena kadang tak pangki dengan tanggal 3 lekor. Nang tanggal 9 lekor, tanggal 7 lekor. Pas sare nang tanggal segami. Tiada rahasia tanggal 25. Apa dampaknya terhadap kehidupan Sestepon? Hubungannya tadi bahwa Lailatul Qadar maupun Ramadan kita sestana untuk kesalehan sosial kan. Orang yang sudah mencari Lailatul Qadar dengan sebaik mungkin, pasti ibadah Ramadaniyahnya itu juga bagus. Nah, kalau sudah bagus, tak romoroan nengki, berarti tak romoroh pak tepaanan, tetapi harus diusahakan nengki. Cering bener ikut malam Lailatul Qadar apa ngitangi apa troll kan? Sebetulnya kan nggak gini kau ya. Kalau kita ingin memperoleh Lailatul Qadar, kita harus bersiap membersihkan diri. Benekun selama bulan Ramadan. Debun kiai segala. Mulai recep, rebe, pasah. Ini kan sudah dipersiapkan. Setel kabeh, Pak. Ateh setel, pikiran setel, jiwa sudah dipersiapkan, badan dipersiapkan, kesehatan sudah dipersiapkan semua. Bariklah nafi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan beda berdoa enggak kene kan. Bariklah nafi Rajab wa Sya'ban kan. Kene kan. Mulai bulan Rejab, Rebo nek pun setel kabeh. Benekun masuk bulan Ramadan menoloh. Bahkan benekun masuk nang akhir. Artinya jika orang Kak Dinto istiqomah terus nang bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai 30, maka dapat dipastikan pasti. Orang Kak Dinto mendapatkan Lailatul Qadar. Pasti. Tapi menabikun acak loncak. Bisa jadi lopot. Bisa jadi lopot. Sejak pun gibur bahwa pengaruhnya sestana bukan sekedar soal Kak Dinto, tetapi bonus yang diberikan karena manabila karta pak ibadah nang bulan Kak Dinto, nang malam Kak Dinto, nakar khairun min alfi syahrin. Mun pun ngaule fadilah yang khairun min alfi syahrin nikah. Kan berarti kan puasanya pun bagus kan, ibadah Ramadannya kan bagus. Nanti dampaknya karena sudah bagus dengan bulan Ramadan, dampaknya insya Allah juga semakin baik. Pencarian istimewa karena di dalamnya ada malam yang dikatakan lebih baik dari 1000 bulan, sehingga kualitasnya terhadap kehidupan seperti mendapatkan petunjuk dadakan. Gula di kancah. Nak kena NTB. Anan pastor. Masuk Islam kemudian kancakin ajaran tanggul. Kemudian karena masuk Islam bang tabang biar diusir bireng tuan. Akhirnya dia lari ke pondok pesantren Tebuirang, Jombang. Waktu kini kah pengasuhnya Gus Dur ya. Gus Dur. Kancak ini kan dengan depak andi bagian piket. Andi bagian piket nang bulan Ramadan. Ngitang ngiri kan. Senya mana pinter mon piket teng malam makan lapar. Akhirnya naik ke atas kabungkaan. Ngejo apao. Ngakan apao, ngejo apao. Kunda pak ke atas tiba-tiba alam ni terak apa pada ben kol 12 siang. Padahal lagi nak dek budi kol 12 malam. Tiba-tiba terak terang benerang. Akhirnya turun pak
krosok toron. Pulau Bahtera sekali ngada. Toron tampak bagi dirinya apa semua santri si Budika Disa? Orang si beden begitu ngeding kun, ngeding. Toron buru bah kelem poduk tedung bah. Ya. Setelah waktu sholat berjamaah subuh, mari sholat Gus Dur bah ada bu ya. Bah mereksanen ka pinter kasa. Siapa tadi malam yang melihat cahaya terang benderang? Tada sing aku. Aduh, ya kom kok kemarin kan ngejo apa? Benih saking ibadah kan karena lapar kan seharian. Benih nyari Lailatul Qadar ka angku anu bener. Nyari bau. Ada tak neng mengetok. Kan terus ulang-ulang ya. Siapa tadi malam yang melihat ada cahaya terang benderang. Akhirnya terpaksa nak gini ya. Anak pastor gini ya. Mengacungkan tangan. Saya Pak Kiai. Oh, kamu ya. Sini. Gus Dur pada bu. Tadi malam itulah yang namanya Lailatul Qadar. Gini ya. Anak pastor. Ki buru masuk Islam. Pas tatumban Lailatul Qadar. Dan ini pantas. Karena orang kafir mau masuk Islam, semua dosa-dosanya dihapuskan. Ti anak ini masih suci. Jadi untuk memperoleh, untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita harus benar-benar suci. Tak panggempang pas oleh begitu saja ini dalam arti mendapatkan tanda-tanda rahasia agung Kak Dinta. Nah, nak kini kah setelah besar sudah keluar di Pondok Pesantren Boreng menjadi penduduk Kecamatan Peragaan. Sekian gitu tak gue. King. Sekut tar kejempol ngengan. Allah, jadi bukan cerita ke cerita, Kak Dinta agar diceritakan langsung oleh orangnya. Saya cerita. Orang kenapa nanya terbuka kurang 3 menit Kiai, ada pesan yang ingin disampaikan ke warga masyarakat berkaitan kelaban Ki Buru bahwa Ramadan tidak hanya ritualitas saja, melainkan Kak Dinta lebih kepada ibadah sosial kita. Oke, kini kapan pesan dengan pader kan ngaji Ki Buru. Bahwa kita itu gulaban sambian tapi tetap berusaha menjadi orang yang terbaik. Jadi berusaha untuk menjadi orang yang terbaik. Salah satunya usaha untuk menjadi yang terbaik itu adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah di selama bulan Ramadan. Sehingga nanti yang kita peroleh nanti ya khairun nas anfa'uhum linnas Jadi kafipun kalangkong. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Peragaan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Waris Anwar, yang selama 2 jam telah bersama dengan kita pada program spesial hari ini, Dialog Keagamaan, dalam rangka Ramadan Fantastik, Radio Peragaan Station. Dan kita akan bertemu dengan pemateri-pemateri lainnya sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecamatan Peragaan, Dr. Andes Kiai Haji Abdul Waris Anwar, dalam satu tema perbincangan yang kita siapkan hari ini adalah tentang kesebelasan pendobrak di gelanggang Ramadan, yang tadi sudah banyak membahas tentang ibadah ritual dan ibadah sosial sebagai tujuan utama dari yang dicapai dari pelaksanaan ibadah di bulan suci Ramadan. Apa juga ingin disampaikan Kiai berkaitan dengan kesebelasan Ramadan Kak Dinta? Ngereng Kiai.
Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab suci Al-Quran ada sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, penggalan ayatnya. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu bisa mencegah hal-hal yang keji dan hal-hal yang mungkar. Artinya kalau ada orang masih suka melakukan hal-hal yang keji dan suka melakukan yang hal-hal yang mungkar, berarti sholatnya masih bermasalah. Belum bisa ngerim, belum bisa mencegah. Kan ada orang sholat secara ritual, dia sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, tetapi pekerjaan sehari-hari tetap saja. Berarti sholatnya masih bermasalah. Ritualitasnya. Itu konotasinya dengan puasa barangkali juga bisa begitu, guys. Kan ada ungkapan juga kam min shaimin laisa lahu min syamhi ilal ju' wal 'atash. Banyak orang melakukan puasa tetapi tidak memberikan dampak apapun di dalam kehidupannya kecuali puasanya kun lapar. Kenapa juga sama dengan ibadah haji yang digambarkan Kiai, sama dengan ibadah sholat yang digambarkan Kiai. Ki Buru Kak Dinto tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, begitupun juga dengan puasa, Kiai. Gini kah? Orang berpuasa ini kan oleh Gusti Allah dilatih untuk sabar. Sabar untuk tidak melakukan hal-hal yang diperbolehkan. Hal-hal yang diperbolehkan juga suruh tahan. Biasanya yang dilarang kan itu kan sesuatu yang tidak yang memang diharamkan. Yang dilarang. Tapi justru ini yang diperbolehkan. Makan, minum kan boleh kan? Makan, minum, berkumpul dengan istri, sesuatu yang boleh. Boleh. Tapi oleh Gusti Allah, coba ini stop dulu. Dan bukan cuma sehari 2 hari. Gini kan. Jadi lamun deki di luar Ramadan ternyata yang boleh-boleh saja. Meski tamak dengan hal-hal yang haram. Jadi yang boleh sudah ada, meski tamak kepada yang haram. Berarti puasanya ada yang bermasalah. Ada yang bermasalah dengan puasanya. Terus puasa yang tidak bermasalah itu. Nah, ini kan ada puasanya lisan katanya, juga ada puasanya hati. Barangkali ada kaitannya dengan kalaban gak itu wala. Kini ke pas dekian. Lamun puasa lisan sudah kuat kan jangan gula latihan deh kan. Latihan tak menahan makan, diri. latihan tak minum, latihan menahan diri dari hal-hal yang jelek, bergunjing, ngadu domba, hoax, ujaran kebencian. Kalau selama berpuasa kipak kun tak merasa latihan, kun latihannya tak ngakan lagi. Tak ngakan tak nginum kun. Nah, kini kan nanti endingnya akan bermasalah juga kan. Jadi berarti puasa kan itu bukan cuma sekedar soal tidak makan, soal tidak minum, tetapi jauh lebih penting lagi adalah membentuk kepribadian yang muttaqin, membentuk kepribadian yang sabar dalam berbagai ujian, atau misalnya membentuk kepribadian yang tidak suka menggunjingi orang lain. Bahkan di media sosial kadang tidak dianggap sebagai latihan. Tetap saja ujaran kebencian itu ada, tetap saja hoax itu berkembang sedemikian rupa. Gula enggak kata gula kusmos kini. Kini kan. Ketika apa kita? Bulan semakin kan. Bulan puasa. Saatnya kita menahan diri. Wah. Japok sponsor nih kan. Iklan. Kan masuk ke bulan Ramadan, napa yang terpikir kadang kan? Kelampi. Betul. Jajan. Kelampi, jajan, sarong, lamiri, VHS. Gini kan, dan kawan-kawan gini kan. Termasuk godaan juga kan itu. Kan kini kan
ongkon esoro tahan. Tunggu dulu, tunggu. Tidak detek urusan kenapa detek gitu. Makanya pas beda ada seorang kiai atungeng ke gula. Gula pintar ada bu pintar ke gula. Gula pintar. Kan masuk bulan Recep, mereka semua pun dipenuhi gula. Bini mereka pun dipenuhi semua. Recep pasah mereka biaya hidup 3 bulan mereka pun dipenuhi semua. Berarti bulan-bulan yang lain digunakan hanya untuk 3 bulan Kak Dinto berarti. Jadi kini pun dipenuhi tapi kalau bina anak kak kui telasannya pun dipenuhi nang bulan sebelum masuk bulan Recep mereka pun dipenuhi kapi. Jadi masuk bulan Recep, bulan Reba, bulan Pasah mereka tak mikirin anggap tunya sekali kalau galak gempeng. Tak mikirin tunya sekali. Jadi fokus untuk ibadah kepada Allah. Fokus untuk mengikuti pelatihan. Kadang Kak Dinto menawi kita kan Kak Dinto justru lakon usaha jalan terus. Malah jangan sedih. Seliburan kendaraan bermotor nonton bulan puasa sebentar mendapatkan informasi kecelakaan apa segala macam Kak Dinto. Karena begitu sibuknya kehidupan dunia Kak Dinto. Thank you di bulan Ramadan. Bulan puasa neka pakon menahan nafsu. Nafsu. Tapi bila sore kejauh baru ada timur kan. Makanan apa yang tidak ada? Makan mana Mas itu? Pokok beda pesen. Kan sebenarnya aku pengalihan apanya? Dari makan di pagi hari, kemudian dialihkan untuk sore hari atau malam. Nafsu tetap terpenuhi kan? Keinginan nafsu kun tetap terpenuhi kan? Ngebos siang nggak malam. Kini kan? Kan itu menarik sekali yang tadi disampaikan beliau. Silakan bagi para penggemar masuk saja di 0831302879. Tatan-tretan bisa masuk ang libeti nomor 02 setong sanga telok beluk petok sanga bersama dengan narasumber kita hari semakin Kika Dinto Dr. Andes Kiai Haji Abdul Waris Anwar, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Peragaan. Beliau juga adalah merupakan Rois Ranting NU Pakampen Lau dan pengasuh pondok pesantren Nurul Huda Pakampen Lau. Tantretan bisa menanyakan beberapa hal yang sudah disampaikan oleh beliau, baik puasa lahir dan batin sebagai sebuah upaya untuk membangun kesolehan sosial. Ada hal lain yang ingin disampaikan Kiai berkaitan dengan puasa Kak Dinto? Biasa nah salika boleh. Lamun gula ben sambian tatemu ben kanca. Terus kanca yang ucap ku apa sesetia. Biasa saya keluar dari colok biasa. Pola ngapur kan. Jadi orang apuasa nih kah? Kau kui ngapur kan. Nah kini kan jangan gambaran ritualnya seperti. Itu bukan sekedar ucapan kosong tinggi. Bukan untuk angku bisa dimaknai dengan kan ritual kan. Bagaimana mendekatkan diri kepada Gusti Allah kan kan. Bagaimana doa kita bisa mustajab. Betul. Ini kan ngeber nih kan. Ngeber. Terus kan itu terus. Cuma terkadang hanya dijadikan sebagai jargon biasa, sebagai penyapa, padahal saestona manabi ditilik lebih jauh. Debukan itu saestona lakar ongku substansinya orang yang berpuasa kan itu dalam rangka mengaber abe di ajunan iban Allah Subhanahu wa taala. Wah. Kan kadang kita nyaki tombu berapa kilo lembel. Kan. Kini kayak yang ritualnya. Kemudian kalau yang sosial seperti yang segelak kasapun mondang apa sah. Menumbuhkan rasaan. Berarti kalau cuma ritualitas saja yang diterima dari puasa Kak Dinto, berarti puasanya kurang sempurna Ki endingnya ada ki pakun tidak merubah apapun.
Kecuali dia ritualitasnya melaksanakan puasa 30 hari tetapi tidak membangun kepribadian yang jauh lebih baik. Misalnya peka terhadap penderitaan orang lain. Aluncak kada nalaikan pada hal yang perlu dibantu. Nekah gelak kan beda beda tebu kan. Insyaallah hadis kan. Cek saking tebun Kanjeng Nabi. Cek saking orang tahu apa-apa yang menjadi rahasia yang ada dalam bulan puasa. Maka niscaya 1 tahun ingin dijadikan bulan puasa kabeh kan. Karena dalam bulan puasa nikah. Dalam bulan puasa nikah. Hubungan sangat harmonis, hubungan komunikasi dengan orang lain sangat harmonis dibandingkan di luar puasa. Terus orang kempang sedekah, mun perpaan bulan puasa. Ini bila di luar puasa. Pak Tonjek melarat dah. Melarat sedekah ini melarat. Nah, radio kan itu membangun komunikasi kan nyantuni yatim. Itu pernah suatu saat mendapatkan sampai 21 juta atau sekitar 200 orang yatim disantuni. Gempang. Tetapi di luar Ramadan kan itu sulit juga. Menabi pasakati kak itu dijadikan sebagai momentum Ramadan kata segi buruh cek sayang oning rahasia-rahasia penting di dalam Ramadan ingin dijadikan seluruh bulan seperti bulan Ramadan, tetapi kenyataannya sulit kayak. Ngumpul lagi na obeng sampai sebesar kak itu sulit sekali. Ternyata karena keyakinannya neng orang kan neng kita neng umat Islam kan. Memberikan santunan di bulan Ramadan itu lebih banyak pahalanya dibandingkan di luar Ramadan. Kan kini kan mindsetnya kan kini kan. Artinya mau di luar bulan Ramadan sepertinya tidak tak penting. penting. Padahal orang hidup itu membutuhkan benikun nang perpaan bulan Ramadan singakan. Yatimnya benikun odi nang bulan Ramadan tetapi 11 bulan lainnya dia hidup. Butuh ita'am ta'am kan itu. Memberikan beasiswa, baju. Jadi menyenangkan yatim sepertinya hanya 2 bulan. Bulan Ramadan sareng bulan Muharram. Karena momentum bulannya. Sementara 10 bulan lainnya itu seperti ditinggalkan begitu saja, guys. Wah. Berarti ada sesuatu yang perlu dikaji lebih jauh tentang keistimewaan Ramadan Kak Dinto, sehingga kita bisa menggali hal yang lebih mungkin juga rahasia-rahasia Kak Dinto, sehingga ide boki Rasulullah bahwa seandainya orang tahu bahwa bulan Ramadan memiliki rahasia besar, cek saking uning ingin menjadikan 11 bulan lainnya Kak Dinto sebagai bulan Ramadan. Kenapa kira-kira rahasia-rahasia lainnya Kak Dinto yang dijelaskan mungkin di hadis lain atau di dalam pandangan para alim kayak kan beda polemik lain polemik ngereng orang macam si ibu santunan yatim seakan-akan hanya yatim yang perlu disantuni sedangkan duafa gue sering kerja benak anak nang sekolahan engkau andi PC saikat ibu apa ibu kita yatim apa ibu kamu yatim janda kan aneh kan tapi bukan janda muda apa sih saikat ibu kita yatim apa ibu kita mana ibu kita yatim buru kelajengan kan itu nah gini kan anak-anak kan karena termindset dengan yatim anak-anak nang sekolah yatim kepada yatim Pak mungkin kok jangan gula ari yang mon ibaki ka yatim maka embun tak oleh ngampung nih ke gula evidence ekstrim gula PC seket ibaki ka yatim pas ika beli cuko embun tak oleh ngampung nih kejan gula kun malean kan male tepak kata jun ada kiri itu tidak ada apa Pak ibaki kambu jangan gula mau ibaki kambu maka anak bisa ngampung keutamaannya Pak beda hadis Pak
as-sa'i 'alal armalati. Orang se usaha nyare pese keangkui menyantuni para janda, para perempuan-perempuan yang tidak bersuami. Kal mujahid fi sabilillah. Oleh kencaran pada berjuang fi sabilillah, atau al-qaim al-lail as-saim an-nahar, atau teng malam at-tahajud yang siang puasa. Jadi menyantuni orang janda ini pada si at-tahajud. Pada si perang. Pada si perang fi sabilillah. Pada si puasa. Di siang hari bulan. Di siang hari. Kan itu berarti semakin janda, betul kata orang bahwa janda semakin di depan, kira-kira memang ada. Kita kan guru kesilaan. Iki kan untuk janda semakin di depan kan, itu kan konteksnya tidak semata-mata karena janda semakin bahenol, tetapi janda menyantuni janda itu artinya sama dengan menyantuni yatim, karena dari janda kan itu kembali juga kepada yatim ya. Dan juga berdebu Kak Dinto yang perlu juga mungkin dicermati lebih dalam. Jadi caipon beda sahabatnya biska Rasulullah mengeluhkan tentang kelina ate. Lalu madebu caipon Rasulullah kan itu pakon ngusap ubun-ubun anak yatim. Kemudian juga pakon kangkui memberi makan orang yatim, orang-orang miskin. Kan itu apa maknanya ngusap? Apa sekedar ngusap atau sesungguhnya ada makna filosofi lebih dalam ya? Yang kena mencan gula yang membesarkan, kasih sayang kan, kasih sayang. Kemudian dalam membesarkan hati anak yatim itu. Apa ngerasa si Andi bapak, Andi apa ngerasa si Andi kan? Beda se ngayo meki sana. Makanya kan teti persoalan sebenarnya PCNU. Nang pengurus cabang, nang Basul Masail. Bagaimana hukumnya menyantuni anak yatim kalau bon ion jom ke atas panggung pakai foto cepret kan kasak keridu kasakan. Apakah termasuk memuliakan dengan cara-cara mengundang ketiga ini? Karena ternyata anak yatim banyak yang tidak suka dengan itu. Diekspos. Tak suka tanya. Bukan kata orang padang aja kita itu ajual anak yatim. Dari sisi anak yatimnya, tetapi juga terkadang pandangannya berbeda guys. Pandangannya terkadang yang mengundang mereka adalah untuk syiar sehingga orang percaya, keterbukaan, transparansi dan semacam itu. Kimon untuk syiar tidak apa-apa. Takut benih syiar, tebak geria. Tebak geria. Tilakar tidak sederhana bahwa ternyata pesan-pesan agama Kak Dinto Manabina Kerena tidak semata karena urusan ritualitas saja, soal teks saja, tetapi juga konteks selalu dengan kehidupan zaman yang semakin maju dan semakin berkembang Kak Dinto. Manabi sekedar karena urusan sekedar ritualitas saja, berarti hanya dimaknai puasa Kak Dinto cuma sekedar urusan tarawih, urusan makan sahur, urusan buka puasa dan semacam, hanya mindah siang ke malam tadi guys. Tetapi jauh lebih penting dari Kak Dinto adalah ita'amut ta'am. Kak Dinto menjadi sangat menarik sekali. Berarti kalau di luar bulan Ramadan hanya ritualitas saja, kun ngaji Al-Quran saja seikaule, bagus memang tangki guys. Kun jen baceng ngaji Al-Quran, tetapi kepedulian terhadap orang lain kurang, berarti kurang juga ini guys. Boleh melihat dengan haji. Orang yang sudah melaksanakan haji, maupun datang di bara nih, datang Mekah nih, cek terus ada boleh simangkan. Dan berkali-kali, bahkan tiap bulan. Di nomor gue lepas enggak, lakar beda ketertarikan lakar. Rindu betul. Rindu lakar ke Baitullah nih rindu, boleh kan? Pon mare rindu cek. Bila pon nabos Ka'bah. Dia masih dua Pak. Doteng pon katu perata si lambak si nyaman pon doteng kapi. Tapi pas beda debu dari salah satu guru gula. Kedua si ada bu, dua guru. Si pertama ada bu nasane kah. Beda si tongkia, beda guru gula ini ke seorang. Bila iya no.
itanya aki beda orang motor bagian lepas legulan ke beda si motor ke kiai kini kah sampean mak pak ajunan minta berangkat haji minta haji kiai kini pak jawab muntang tatang keki beda si lapar engkau tak mangkat haji apa perlu nangkok mangkat haji muntang tatang keki beda si lapar karena tujuan haji bukan sekedar ritualitas kadin ta berarti artinya tujuan dari haji kadin ta beni songko haji atau disebut haji benih si dohir nggak gini benih dohir gati kadin ta tinggi tetapi jangan sekibur malbirruh apa yang bisa didapatkan kebaikan dari yang bernama haji ternyata itu pun Rasulullah wa ifsa ussalam menyebarkan kedamaian. Jawabannya beliau senikah apa perlu nangkok haji muntang tatang kaki bersih lapar terjemahan lain terjemahan lain kemudian beda oleh orang semator gula kini semator tibi ka guru sisitong lagi ajunan me tak gelem berusaha kan kui bangkat ke Mekah dan padahal tamu ya kan punya kan gampang mungkin mangkat ke Mekah mangkat ke Mekah kan kun songko jo ini ada pun mangkat ke Mekah kan kun songko jo ya tetangga ya tetangga ternyata setelah gula meneliti guru saya si kedua ini saya jawab nggak kini kah ada bu nggak kini kah suka nolongin ada banyak rumah yang telah dibangun oleh beliau secara tak sakasa roh menereng fakir roh menereng miskin roh penanak yatim penanak kantoh dejen dia nak kena peragaan lau nak kena yatim gini entar ka compok bi gula isambi acabis ka kiai gini ka siapa sebun kiai kaintoan yatim iya tina kok antara desa ada bila nah bila bit guru gula gini langsung berangkat ngajak gula ayo entar ka diri kok ngolatin kasa pas langsung ada bu anu kaju neng rumah ko nih laku kini terus bangun gini jadi perbaikan rumah jadi berarti jadi bedah rumah gini tanpa kata cukup melihat keadaan langsung berbuat nyata karena laporan pertanggungjawaban tak pada bensidin pemerintah ada anggaran bude pekerjaan bude laporan diskusi sedemikian panjang ternyata ada cara berpikir kiai saya katika din tanpa mencoba untuk menyalahkan yang lain-lain juga bunten tetapi bahwa haji berkali-kali atau umrah berkali-kali ketika dinto beda pandangan bahwa sepanjang ki beda kedatang ke tak nuk ke sesekirana kak dinto ketika sesekirana perlu dibantu berarti perlu wahjul fuqara wal masakin kini ke pas gulah menyeret ajaran berpuasa nih kakak gini kaki ya ini ke sholat jangan segala sholat tanhanil fasya wal munkar sholat pas haji nggak gini itu amut ta'am nah jangan gula puasa nih kak pada ban gini kawan harus punya dampak sosial yang cukup mestinya seperti itu karena selama ini yang dipahami kun ritual meloloh gini kan siapa orang siapa puasa telopolo areh bulan Saban bulan puasa pas 6 wa atwa'ahu sittam min Syawal 6 areh nang bulan Syawal pada banding apa sah 1 tahun apa asa kapi
Padahal di balik keadinto saya setelah Nabi masuk kepada substansinya. Jadi nambahi sampai 6 hari keadinto supaya sebagai bonus tambahan, supaya bisa bermakna sampai umur kualitas puasa kita sampai satu tahun. Sanikah. Sitan min Syawal nikah 6 hari dalam bulan Syawal nikah kan perempuan nyak benyan kakana. Kemarin apa? Pas ibri ada 1 hari kun ketika dinten tinggi. Mari gini kayak suruh apa boleh. Kon perempuan nyak benyan kakana, perempuan banyak godaan kan. Lah kan ungkul dicobaan kan. Wa atsba'ahu. Ya, mari tes, mari elate selama 1 bulan, mari elate berin bebas kalun. Elate boleh kan, elate boleh. Nah, kadang norok latihan kan. Keng pakun tidak merubah kepada biasa. Nanti artinya bukan soal puasanya, bukan soal ritualitasnya, pelaksanaannya, tapi jauh lebih penting adalah penghayatan terhadap makna di balik kadinto. Wah, kita semakin asyik kadinto. Nanti para penggemar bisa masuk anglibeti nomor seampun ke ator 0 telopolo 224 beluk petok sanga sampun seteng nomor lagus bekal ke ator dek kabarajun setuju.